Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman semua, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang eh, filsafat Islam. Hari ini kita akan belajar bersama tentang tokoh selanjutnya, yaitu Al-Farabi. Baik, untuk mempersiapkan waktu, mari kita mulai. Belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Farabi yang lahir di tahun 870 dan wafat di tahun 950. Al-Farabi ini merupakan salah satu tokoh filsuf Islam yang lahir di tahun 870 Masehi. Nah, menurut Al-Farabi, kajian metafisika ini terdiri dari tiga hal. Pertama, ada ontologi, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan wujud dan sifat-sifatnya sepanjang berupa wujud-wujud. Yang kedua, menurut Al-Farabi, kajian metafisika yang kedua yaitu prinsip-prinsip demonstrasi atau mabadi al-barahin, di dalam rangka menetapkan materi subjek ilmu teoretis. Dan yang ketiga, kajian metafisika menurut Al-Farabi itu ada wujud non materi, yaitu wujud-wujud yang bukan merupakan benda dan tidak dalam benda. Nah, wujud yang ketiga ini antara lain berupa bilangan-bilangan. Menurut Al-Farabi, bilangan ini termasuk wujud non-materi karena ia hanya ada dalam pikiran sebagai pengetahuan-pengetahuan dan lepas dari atribut-atribut aksidental serta ikatan-ikatan material. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang Al-Farabi, maka akan timbul pertanyaan. Pertama, bagaimana riwayat hidup Al-Farabi? Nanti pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk dan sifat realitas menurut Al-Farabi? Al-Farabi menyoroti tentang bentuk dan sifat realitas. Yang ketiga, bagaimana pemikiran Al-Farabi tentang emanasi. Nah, pancaran gitu ya, ada emanasi. Yang keempat, bagaimana konsep epistemologi Al-Farabi. Nah, kita coba jawab pertanyaan pertama, bagaimana riwayat hidup Al-Farabi ini. Al-Farabi atau bahasa lainnya disebut Al-Farabis, nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Muhammad ibn Tarkhan ibn Auzalag Al-Farabi. Lahir di Farab. Ini provinsi Transoksiana atau Turkestan. Di tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Nah, ayah Al-Farabi, seorang pejabat tinggi militer pada dinasti Samaniyah. Nah, dinasti Samaniyah di tahun 819 sampai 999 Masehi, yang menguasai Transoksiana, wilayah otonom dalam kekhalifahan Bani Abbas, tahun 758 sampai 1258 Masehi. Ini kekhalifahan Bani Abbas. Nah, pendidikan dasarnya ditempuh di Farab yang penduduknya bermadzhab Syafi'i. Lalu beliau pindah ke Bukhara
Menurut Ibnu Abdi Usaibih, di Bukhara ini, Al-Farabi pernah diangkat sebagai hakim setelah menyelesaikan studi ilmu-ilmu religiusnya. Tetapi jabatan ini segera ia tinggalkan. Kenapa ia tinggalkan? Ketika mengetahui ada seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu filosofis. Sebuah ilmu yang dasar-dasarnya telah dikenal baik lewat studi kalam atau teologi dialektis dan usul fikih atau prinsip jurisprudensi. Di tahun 922 Masehi, Al-Farabi kemudian pindah ke Baghdad untuk mendalami filsafat. Ia belajar logika dan filsafat kepada Abu Bishr Mata di tahun 870 sampai 940 Masehi. Dan terutama Yohanna Ibnu Hailan yang wafat tahun 932 Masehi. Tokoh filsafat Yunani, aliran Alexandria yang sekaligus juga mengajak Al-Farabi pergi ke Konstantinopel dan tinggal di sana selama 8 tahun guna mendalami ilmu filsafat. Nah, sepulang dari Konstantinopel, Al-Farabi kemudian mencurahkan diri untuk belajar, mengajar, dan menulis filsafat. Ia menjauhkan diri dari pertikaian politik ketika itu, serta konflik-konflik religius dan sektarian yang menimpa Baghdad selama akhir periode itu. Di tahun 942 Masehi, ketika situasi politik di Baghdad memburuk, Al-Farabi pindah ke Damaskus yang dikuasai dinasti Sidia ketika itu. Tahun 935. Namun tidak lama di sana, ia segera pergi ke mana? Ke Mesir. Karena terjadi konflik politik antara dinasti Ikhsidiyah dengan Hamdaniyah. Aleppo dan Damaskus diduduki pasukan Hamdaniyah. Beberapa tahun di Mesir, Al-Farabi kemudian kembali ke Damaskus. Dan kemudian ke Aleppo memenuhi undangan Saif Daulah, putra mahkota dinasti Hamdaniyah ketika itu, untuk ikut dalam lingkaran diskusi orang-orang terpelajar. Di dalam diskusi yang melibatkan penyair-penyair terkenal dan orang-orang terpelajar. Nah, di dalam diskusi yang melibatkan penyair-penyair terkenal seperti Abu Thayyib Al-Mutanabbi, Abu Firas Al-Hamdani, dan ahli tata bahasa Ahmad Ibnu Khalawai, juga Al-Farabi tampil mengesankan berkat kemampuannya menguasai beberapa bahasa, penguasaan ilmu-ilmu filosofis, dan bakat musiknya. Al-Farabi meninggal di usia 80 tahun pada bulan Rajab tahun 339 Hijriah atau di Desember 950 Masehi. Dan dimakamkan di luar gerbang kecil atau disebut dengan Al-Bab As-Saghir, kota bagian selatan. Saif ad-Daulah sendirilah yang kemudian memimpin upacara pemakaman Al-Farabi dari dinasti Hamdaniyah gitu ya. Ya, Al-Farabi meninggalkan banyak karya tulis. Menurut penelitian, setidaknya ada 119 buah karya tulis yang dihasilkan oleh Al-Farabi. Dan sayangnya kebanyakan dari karya ini telah hilang atau belum dipublikasikan. Secara garis besar, karya-karya dari Al-Farabi ini bisa dikelompokkan dalam beberapa tema. Pertama, ada tema tentang logika, tentang fisika, kemudian metafisika, politik, astrologi, musik, dan beberapa tulisan yang berisi tentang sanggahan terhadap pandangan filosof tertentu. Di dalam bidang logika, antara lain ada risalah Sudirobiha Alkitab, risalah yang dengannya kita berawal. Dan ada risalah fi jawab masail su'ila anha, risalah tentang jawaban atas pertanyaan yang diajukan tentangnya.
Ada di bidang fisika juga, ada syarah kitab Al-Sama At-Tabi'i lil Aristoteles. Komentar atas fisika Aristoteles. Dan syarah kitab As-Sama wal Alam li Aristoteles. Bahasan atas kitab Aristoteles tentang langit dan alam raya ini. Nah, di bidang metafisika juga ada ah, khusus Al-Hikam, Permata Kebijakan, dan kitab Fi Al-Wahid wa Al-Wahdah, kitab tentang yang satu dan yang Maha Esa. Di bidang politik juga Al-Farabi menulis kitab Aro Ahla Al-Madinat Al-Fadilah, kitab tentang opini penghuni kota ideal. Juga kitab Asyasah Al-Madaniyah, kitab tentang pemerintahan negara kota. Juga kitab Al-Millat Al-Fadilah, kitab tentang komunitas utama. Dan kitab Insya Al-Ulum. Nah, ini Al-Farabi. Nah, Insya Al-Ulum, karya Al-Farabi, kitab tentang pembagian ilmu. Nah, itulah beberapa karya yang dibuat oleh Al-Farabi. Nah, selanjutnya teman-teman semua, setelah kita mengetahui riwayat hidup tentang Al-Farabi, selanjutnya kita pelajari bersama tentang apa itu bentuk dan sifat realitas menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, realitas yang ada ini dari bentuknya itu didapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ada wujud-wujud spiritual atau dalam bahasa Al-Farabi al-maujudat ar-ruhiyah, dan ada wujud-wujud material atau al-maujudat al-madiyah. Menurut Al-Farabi, realitas yang ada ini dari bentuknya itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, wujud-wujud spiritual atau bahasa filsafatnya al-maujudat ar-ruhiyah, bahasa filsafat, bahasa Al-Farabinya itu ya. Dan juga ada al-maujudat ar-ruhiyah. Ada wujud spiritual atau al-maujudat ar-ruhiyah dan wujud-wujud material atau al-maujudat al-madiyah. Nah, wujud-wujud spiritual sendiri yang merupakan realitas non-materi terdiri atas 6 tingkatan menurut Al-Farabi. Tingkatan pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab pertama atau bahasa Al-Farabinya as-sabab al-awwal. Nah, di sini tingkatan yang pertama ini wujud spiritual itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang darinya muncul intelek pertama, penggerak langit pertama. Nah, maka tingkat kedua adalah intelek terpisah atau bahasa Al-Farabinya al-ukul al-mufariqah yang terdiri atas 9 intelek. Dimulai dari intelek pertama, penggerak langit pertama, sampai pada intelek ke-9, penggerak planet bulan. Ini menurut Al-Farabi. Nah, tingkat kedua ini sepenuhnya berupa malaikat langit. Jadi, tingkatan yang kedua dari apa namanya wujud spiritual ini adalah malaikat yang berada di langit, gitu ya. Malaikat langit. Nah, kemudian tingkatan ketiga ada intelek aktif atau bahasa Al-Farabinya al-aql al-fa'al yang bertindak sebagai penghubung
antara alam atas ya di langit dan alam di bawah yaitu bumi. Antara realitas spiritual dan realitas material. Ada juga kemudian tingkatan yang keempat. Tingkatan yang keempat ini adalah jiwa manusia. An-nafs al-insaniyah. Nanti yang ya apa namanya tingkatan ketiga ini atau intelek aktif ini siapa? Al-aql al-fa'al yang bertindak sebagai penghubung antara alam yang di atas langit dan yang di bawah itu siapa? Nah, nanti kita akan pelajari siapa ini. Eh, ya, penghubung antara langit dan bumi. Dan yang keempat, ada tingkat keempat adalah jiwa manusia atau an-nafsu al-insaniyah. Sedangkan tingkat kelima dan keenam masing-masing adalah bentuk atau surah dan materi. Materi itu hayula. Hayula adalah materi pembentuk benda dan bersifat non-fisik. Sedangkan surah adalah bentuk konkret dari hayula itu sendiri. Nah, menurut Al-Farabi, tiga tingkat pertama di dalam realitas spiritual, yaitu Allah, kemudian intelek-intelek terpisah, ya, yang tadi apa malaikat-malaikat langit, kemudian ada intelek aktif atau apa al-aql, al-fa'al gitu ya. Ini merupakan wujud-wujud spiritual murni. Nah, yang ketiganya ini ya semuanya malaikat. Al-aql al-fa'al ini yang ketiga penghubung antara langit dan bumi itu malaikat Jibril alaihissalam. Ya, tiganya ini eh, wujud-wujud spiritual murni yang sama sekali tidak berkaitan dengan bentuk-bentuk material. Sedangkan tiga tingkatan terakhir dari anafs al-insani atau jiwa manusia sampai ke tingkat hayula. Nah, jiwa manusia bentuk atau surah dan hayula bentuk konkret gitu ya. Hayula itu non fisik ya, benda dan bersifat non fisik. Ini ketiganya berhubungan dengan materi. Meski substansi ketiganya sendiri tidak bersifat material. Nah, di samping itu, tingkat kedua dan ketiga terpancar dan berhubungan dengan Tuhan secara langsung tanpa perantara. Tingkat yang kedua dan yang ketiga ini. Tingkat kedua dan ketiga terpancar dan berhubungan langsung dengan Tuhan secara langsung tanpa perantara. Seperti sinar matahari dengan zatnya sehingga tindakan-tindakannya dinilai sebagai sebaik-baik tindakan alam eksistensi. Nah, sementara itu, tiga tingkatan yang terakhir tidak berhubungan dengan Tuhan secara langsung, melainkan lewat perantara intelek sehingga tingkatannya berada di bawah intelek. Nah, adapun realitas-realitas material atau al-maujudat al-madiyah. Nah, terdiri dari 6 tingkatan juga. Menurut Al-Farabi. Pertama ada yang disebut dengan al-ajram as-samawiyah, yaitu benda-benda langit. Nah, ini benda-benda langit ini menjadi tingkatan yang pertama. Yang kedua ada jasad manusia atau ajsam al-adamiyyin. Ajsam al-adamiyyin ini adalah jasad manusia. Yang ketiga ada ajsam al-hayawanat. Ini binatang. Ajsam hayawanat ini binatang. Yang keempat ada ajsam an-nabatat. Yang keempat ini adalah tumbuhan. Yang kelima ada ajsam al-ma'adan atau mineral bahasa lainnya. Dan yang keenam ada al-istiqsad al-arba'ah. Ada unsur-unsur pembentuk yang terdiri dari ar-arba'ah, 4. Unsur-unsur pembentuk yang 4. Apa saja unsur-unsur itu? Ada unsur udara, unsur api, unsur air, dan tanah. Ya.
Kalau yang suka apa namanya? Naruto-nya dari tetapi bukan itu. Tapi ini ya bisa jadi film Naruto itu terinspirasi dari filsafatnya apa? Filsafat Al-Farabi ini. Nah, dua bentuk realitas wujud tadi ya, ada wujud spiritual dan material itu tadi tidak berdiri sendiri, tetapi saling apa namanya, saling kait dan berhubungan. Menurut Al-Farabi, realitas spiritual merupakan pendahulu bagi realitas material. Dikatakan pendahulu atau lebih dahulu karena wujud-wujud spiritual merupakan sebab bagi wujud-wujud material. Nah, maka Al-Farabi eh, mengatakan bahwa ada sesuatu dikatakan lebih dahulu atau mendahului itu jika memenuhi salah satu sebab. Nah, sini saya lanjutkan. Sesuatu dikatakan lebih dahulu atau mendahului jika memenuhi salah satu dari lima hal. Apa saja lima hal itu? Menurut Al-Farabi, pertama, dalam segi zaman atau waktunya. Sesuatu dikatakan lebih dahulu apabila secara waktu dia lebih dulu. Yang kedua, dari tabi'nya atau sifatnya. Yang ketiga, dari martabat atau peringkat. Yang keempat, dari fadl atau keutamaan. Kemudian syaraf, kemuliaan, dan kamal atau kesempurnaan. Dan yang kelima, sesuatu dikatakan lebih dahulu itu apabila dia merupakan sebab atau sabab bagi yang lain. Sebab adanya yang lain. Gitu. Nah, sebab di sini mengacu pada sebab material, formal, efisien atau final dari suatu wujud tertentu. Baik merupakan sebab dekat atau jauh, esensial atau aksidental, universal atau partikular, aktual atau potensial. Sebagai contoh, materi awal atau al-maddah al-ula dianggap lebih dulu dari benda-benda langit karena secara kronologis ia lebih dahulu sekaligus merupakan sebab bagi benda-benda tersebut. Meski tidak lebih utama darinya. Nah, selanjutnya dari sifatnya, realitas wujud itu terbagi dalam dua bagian. Ada wujud potensial, ada atau disebut dengan wujud bil kuwah, dan wujud aktual atau wujud bil fi'al. Nah, menurut Al-Farabi ini, yang menurut Al-Farabi ya, ini terhalang ya ini ya. Terhalang apa namanya slide-nya ini. Menurut Al-Farabi, suatu benda akan tetap menjadi sebuah entitas potensial sepanjang masih berupa materi atau maddah tanpa bentuk atau surah. Jadi sesuatu dikatakan masih bersifat entitas potensial atau wujud bil kuwah ketika dia masih berupa materi atau maddah tanpa bentuk, nggak ada bentuknya atau surah itu. Nah, bentuklah yang membuat suatu wujud menjadi aktual. Itu bentuk atau surah itulah, bentuk itu yang membuat suatu wujud menjadi aktual. Karena itu di dalam pandangan Al-Farabi, bentuk adalah prinsip ontologis yang lebih unggul daripada materi. Karena bentuk yang mengaktualkan materi. Kalau bentuk ini sudah aktual, sudah nyata. Gitu ya. Dan bersamaan dengan itu, wujud potensial bersifat kontingen. Mungkin, sedangkan wujud aktual bersifat pasti atau wajib. Ini. Nah, menurut Al-Farabi, semua benda itu pada awalnya hanya bersifat potensial.
Tidak ada satupun benda yang muncul secara aktual sejak dari sebelumnya. Pada permulaannya, ia hanya ada secara potensial dalam zat diri Tuhan atau materi pertama universal, al-maddah, al-ula, al-mushtarakah. Nah, ini suatu eksistensi non-fisik yang merupakan produk abadi materi langit. Dari zat diri Tuhan keluar intelek pertama dan seterusnya. Sedangkan dari materi pertama muncul sumber wujud material. Nah, yaitu api, udara, air, dan tanah. Ini dari materi pertama. Selanjutnya, dari campuran keempat materi awal tersebut, muncullah benda-benda lainnya, sehingga wujud-wujud potensial memperoleh eksistensinya secara aktual. Nah, konsep Al-Farabi tentang empat materi awal ini mengingatkan kita pada pemikirannya apa? Pemikirannya para filsuf Yunani kuno. Ada Thales gitu ya. 625 Masehi sebelum Masehi. Ada Anaximandros 611 sebelum Masehi, Anaximenes 570 sebelum Masehi, dan Heraklitus 540 sebelum Masehi. Menurut Thales, zat pencipta alam adalah air. Ini menurut Thales. Menurut Anaximandros adalah udara. Nah, menurut Anaximenes adalah tanah. Dan menurut Heraklitos adalah api. Itu. Nah, teori potensi Al-Farabi ini ternyata kemudian diulang oleh Ibnu Arabi 2 abad kemudian. Nah, diulang lagi sama Ibnu Arabi ya, 2 abad kemudian. Menurutnya, semua yang ada dalam semesta atau wujud-wujud aktual dalam segala keadaannya pada awalnya itu telah ada secara potensial dalam ilmu Tuhan yang sebut dengan al-ayan as-sabitah. Tidak ada satupun yang lepas dari rencana yang telah ditetapkan Tuhan dari permulaannya. Nah, realitas-realitas aktual tidak lain adalah aktualisasi dari al-ayan as-sabitah tersebut. Sehingga apa yang ada dalam pikiran Tuhan tidak berbeda dengan entitas-entitas yang tampak real dalam semesta. Nah, satu-satunya yang membedakan hanya dari aspek kualitas, yaitu bahwa realitas potensial dalam pikiran Tuhan tidak berwujud konkret dan bebas dari ruang dan waktu. Sedangkan yang disebut kedua bersifat konkret serta terikat dengan ruang dan waktu. Selanjutnya, wujud-wujud aktual tersebut oleh Al-Farabi diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Wujud bil fi'al ini dikelompokkan menjadi diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Pertama, ada wujud-wujud alami, ada atau disebut dengan tobi'iyah, wujud-wujud alami. Yang kedua, ada wujud-wujud hasrati atau irodiyah. Yang ketiga, ada wujud alami sekaligus wujud hasrati, murakkab at-tabi'iyah wa irodiyah. Jadi ada 3 menurut Al-Farabi. Wujud-wujud aktual itu dikelompokkan menjadi 3. Wujud alami atau tabi'iyah, kemudian wujud hasrati atau irodiyah, dan wujud gabungan antara alami dan hasrati atau murakkab an at-tabi'iyah wa irodiyah. Nah, wujud alami adalah wujud-wujud yang eksistensinya tidak disebabkan oleh kehendak manusia. Contohnya apa? Seperti mineral, tumbuhan, dan binatang. Ini wujud-wujud alami. Wujud hasrati atau wujud irodiyah itu wujud yang eksistensinya disebabkan oleh kehendak manusia. Contohnya apa? Seperti kedisiplinan, perbuatan-perbuatan manusia yang merupakan produk dari pilihan-pilihan. Nah, itu merupakan contoh
dari wujud irodiyah atau wujud hasrati. Nah, sedangkan wujud campuran yang tadi atau murakkab an atau bi'iyah wal irodiyah, wujud campuran antara alami dan hasrati, itu adalah wujud-wujud yang dihasilkan dari gabungan alam dan kehendak manusia. Seperti apa? Seperti pertanian dan industri. Nah, ini menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi juga, wujud hasrati ini mencakup juga keadaan-keadaan jiwa manusia, kegiatan-kegiatan spiritual, mental, dan fisik manusia. Apa yang dimaksud sebagai keadaan jiwa adalah kebaikan dan kejahatan. Kebajikan adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sedangkan kejahatan adalah keadaan jiwa yang mendorong melakukan perbuatan jahat. Nah, manusia bisa tampil baik dan bisa juga tampil jahat karena jiwanya merangkum semua bentuk itu. Nah, semua bentuk jiwa, mulai dari jiwa irasional binatang sampai jiwa intelek-intelek metafisik seperti malaikat. Sehingga kualitas jiwa manusia dan aktivitasnya merentang dari jenis jiwa terendah sampai jenis tertinggi. Nah, meski demikian, dalam perspektif ontologis, kegiatan intelektual manusia tetap lebih rendah dibandingkan kegiatan intelektual wujud-wujud metafisis. Hmm. Objek kegiatan manusia memang lebih rendah, meski ia berpikir seperti jiwa wujud metafisis, tapi tetap saja objek kajiannya tidak beranjak dari benda-benda bumi atau sesuatu yang tidak jauh dari itu. Yang kedua, kegiatan manusia hanya dapat dijalankan dengan bantuan berbagai alat. Artinya, manusia membutuhkan bantuan materi dalam upaya merealisasikan kegiatannya. Berbeda dengan kegiatan wujud metafisis yang tidak butuh bantuan materi itu. Nah, akan tetapi dibandingkan dengan kegiatan binatang yang tidak berpikir, secara umum aktivitas manusia tetap lebih unggul. Tetap lebih unggul, jiwa berpikir yang merupakan jiwa paling utama, kegiatan spiritual dan rasional manusia menjadi lebih unggul. Bahkan dalam jenis kegiatan ini yang sama-sama dimiliki manusia dan binatang, aktivitas manusia tetap superior karena secara umum apa yang dilakukan manusia tidak sembarangan, melainkan atas dasar pilihan-pilihan dan karakter moral. Sehingga merupakan tindakan-tindakan terdefinisi dan tertentu. Nah, aktivitas manusia sebagai individu atau kolektif ini mencerminkan tingkat organisasi dan kesengajaan lebih tinggi dibandingkan aktivitas binatang. Jelasnya, aktivitas manusia meski tidak bisa menyamai derajat wujud metafisis atau malaikat ya, tetapi ia tetap lebih tinggi daripada binatang karena adanya hasrat yang disebut pilihan yang muncul dari pertimbangan rasional. Jadi manusia itu punya pertimbangan rasional. Wah, ini slide-nya terhalang ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa namanya realitas wujud gitu ya. Selanjutnya ada terhalang lagi nih ya. Apa namanya? Slide-nya. Ada teori Al-Farabi tentang eh, emanasi. Emanasi ini apa? Emanasi adalah salah satu pemikiran penting Al-Farabi yang berkaitan dengan realitas wujud atau ontologi. Teori ini berusaha memecahkan masalah-masalah yang dilontarkan oleh Plato ketika itu, tahun 427 sebelum Masehi, dan Aristoteles di tahun 384 sebelum Masehi. Yakni hubungan antara Tuhan yang gaib dengan alam yang empiris. Nah, bagaimana hubungannya itu? Nah, antara substansi dan aksidensi.
antara yang tetap dan yang berubah, antara yang esa dan yang banyak. Nah, menurut Atif Iraqi dan Majid Fakhri, Al-Farabi ini adalah filosof Muslim pertama yang berbicara tentang emanasi, tentang faid, atau bahasa lainnya tentang pancaran secara sempurna, jelas dan lengkap. Nah, menurut Al-Farabi, seluruh realitas yang ada ini, spiritual maupun material, muncul dari yang pertama atau sebab pertama lewat pancaran, lewat faid atau emanasi. Seperti seberkas sinar keluar dari matahari atau panas muncul dari api. Pancaran atau emanasi ini memunculkan wujud-wujud secara berurutan dan berjenjang. Nah, ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah wujud-wujud yang muncul tersebut tidak berada pada derajat yang sama, melainkan bertingkat-tingkat secara hierarkis. Nah, di mana wujud yang keluar lebih dahulu dan dekat dengan sebab pertama atau dengan Allah dianggap lebih mulia dibandingkan dengan wujud-wujud lain yang baru muncul kemudian. Dan begitu seterusnya. Semakin jauh dari sebab pertama dari Allah, berarti semakin rendah nilai dan posisinya. Yang pertama atau yang al-awwal atau sebab pertama, sebab al-awwal, ini tersebut di dalam perspektif teologi Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pertama ini menurut Al-Farabi adalah wujud niscaya. Tidak terkira kemuliaannya, tidak punya sekutu, berdiri sendiri, tidak terhingga, dan sama sekali transenden dan hubungannya dengan wujud-wujud yang lain. Di dalam beberapa karyanya Al-Farabi menyebutkan ada 13 sifat bagi Allah. 13 sifat bagi Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu tidak punya sekutu, artinya wahid. Yang kedua, tidak terkira kemuliaannya, afdolul wujud. Yang ketiga, tidak kenal istilah ada dan tiada, nafyu al-adam eh, wadi. Ya. Karena dua istilah tersebut hanya ada di alam bawah. Ada dan tiada itu ya, istilah ada dan tiada ada di bumi. Nah, yang keempat sifatnya ajali dan kekal. Al-ajaliyah wa dawamul wujud. Yang kelima bebas dari materi dan bentuk. Al-khol minal maddah wa surah. Yang keenam bebas dari sebab efisien dan sebab final. Atau bahasa Al-Farabinya al-khol min al-fa'il wal ghayah. Yang ketujuh, mengetahui sifat Tuhan itu mengetahui. Al-alim. Yang kedelapan, bijaksana. Al-hakim. Yang kesembilan, benar atau al-haq. Yang kesepuluh, mulia dan agung. Al-uzmah wal jalal. Yang kesebelas, pecinta pertama sekaligus yang tercinta pertama. Asyik awal wa masyuk awal wa mahbubul awal. Nah, semua sifat ini di atas bukan sebagai sifat-sifat yang dibubuhkan pada esensi Tuhan, melainkan justru sebagai bagian sejati dari esensinya. Apa yang membedakan antara dia, antara Tuhan dengan entitas lain secara logis adalah keesaan esensinya. Dan atas dasar itulah dia ada atau Tuhan itu ada. Dan sejauh dia bukan materi, dan tidak pula dihubungkan dengan materi, maka pada dasarnya dia merupakan intelek atau al-aql. Nah, sifat ke-12 nih. Nah, lebih dari itu, ketika materi dipahami sebagai apa yang menghalangi bentuk untuk menjadi intelek aktual, maka apa yang sama sekali lepas dari materi pada hakikatnya adalah intelek aktual. Al-aql bil fi'al.
Seterusnya, ketika dia hendak tidak membutuhkan perantara, tidak membutuhkan agensi dalam proses berpikir untuk memahami esensinya sendiri, maka dia berarti adalah objek akal atau al-ma'kul, sehingga dia adalah intelek yang berpikir tentang dirinya sendiri, intelektum, intelligence, intelektum, al-akal, al-akil, wal-ma'kul. Maka berikutnya, ketika kehidupan ini diartikan sebagai tindakan memikirkan objek pengetahuan terbaik melalui kecakapan pengetahuan terbaik, maka pencapaian taraf kesempurnaan terakhir yang layak bagi entitas yang hidup atau kemampuannya untuk menimbulkan apa yang menjadi miliknya, yang pada dasarnya untuk timbul, maka yang pertama berarti juga adalah yang maha hidup. Al-Hayat, ini sifat yang ke-13. Selanjutnya berawal dari yang pertama atau sebab pertama tersebut, karena kelimpahan wujud dan kesempurnaannya, mewujudlah seluruh tatanan wujud di alam semesta melalui suatu keniscayaan alam atau lazimud darurah yang sama sekali tidak tergantung pada pilihan dan kehendaknya. Artinya bahwa alam tidak menambah suatu apapun kepada kesempurnaan wujud tertinggi dan tidak menentukannya secara finalistik maupun teologik. Sebaliknya, alam semata-mata merupakan hasil dari suatu tindakan spontan dari kemurahan yang melimpah darinya. Di dalam proses pelimpahan itu sendiri, yang pertama, atau Allah tidak membutuhkan agen perantara, aksiden atau alat untuk memenuhi kreativitasnya yang maha besar. Di pihak lain tidak ada satupun rintangan, baik internal maupun eksternal, yang dapat menghambat perkembangan yang tiada hentinya dari proses ini. Maka pertanyaannya, mengapa sebab pertama atau wujud pertama atau Tuhan itu harus beremanasi atau memancarkan atau mewujudkan wujud-wujud lain? Ya. Nah, sebagian sarjana menjawab itu dilakukan agar keindahan dan kemuliaannya itu, keindahan dan kemuliaan Tuhan itu bisa dilihat. Keindahannya akan tanpa arti, tanpa adanya wujud lain yang menyaksikannya. Maka di dalam apa namanya hadis qudsi disebutkan kan ada kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtu al khalqa ikai urofa fabia urofani. Nah, atau bahasanya fabia urofani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah dia. Perbendaharaan yang tersembunyi dan aku ingin dikenali, maka aku ciptakan makhluk agar aku dapat dikenali. Nah, ini kata Allah dalam hadis qudsi. Akan tetapi menurut Al-Farabi, emanasi tersebut atau pancaran tersebut memang begitulah adanya tanpa ada tujuan-tujuan pribadi dari Tuhan. Seperti demi kehormatan, kenikmatan atau kesempurnaan. Karena Tuhan adalah maha segalanya. Tuhan maha segalanya atas dirinya sendiri. Ia tidak butuh yang lain. Tujuannya hanya itu satu. Kuntu kanzan makhfiyan. Tuhan, aku adalah perbendaraan yang tersembunyi dan aku ingin dikenali, maka aku ciptakan makhluk agar aku dapat dikenali. Itu saja. Nah, pancaran pertama dari yang pertama atau dari Tuhan adalah intelek pertama. Sebuah wujud yang berupa esensi murni bebas dari materi dan bentuk serta mempunyai kemampuan untuk memikirkan penciptanya di samping dirinya sendiri. Nah, akibat dari tindakan memikirkan yang pertama,
lahirlah wujud ketiga. Sedangkan dari usaha memikirkan esensinya sendiri, muncullah langit pertama. Nah, wujud ketiga yang merupakan intelek kedua, memikirkan yang pertama, dan memikirkan esensinya sendiri, dari memikirkan yang pertama melahirkan wujud keempat. Nah, sedangkan dari memikirkan esensinya sendiri, memunculkan bintang-bintang. Wujud keempat yang merupakan intelek ketiga, memikirkan yang pertama dan dirinya sendiri. Dari memikirkan yang pertama lahir wujud kelima. Sedangkan dari memikirkan esensinya sendiri, muncullah planet Saturnus. Wujud kelima atau intelek keempat, memikirkan yang pertama dan dirinya sendiri. Memikirkan yang pertama memunculkan wujud keenam. Dan dari pemikiran dirinya sendiri, melahirkan bintang Jupiter. Wujud keenam atau intelek kelima memikirkan yang pertama dan esensinya sendiri. Dari memikirkan yang pertama memunculkan wujud ketujuh dan dari pemikiran atas dirinya sendiri melahirkan bintang Mars. Wujud ketujuh atau intelek keenam berarti memikirkan yang pertama dan esensinya sendiri. Dari yang pertama lahir wujud kedelapan dan dari esensinya sendiri muncul matahari. Wah, ini perjalanan apa namanya eh, pancaran ya, atau emanasi menurut Al-Farabi. Nah, ini sampai ke matahari. Nah, dari intelek keenam memikirkan yang pertama dan esensi sendiri. Nah, dari yang pertama lahir wujud kedelapan dan dari esensinya sendiri muncullah matahari. Wujud kedelapan atau intelek ketujuh memikirkan yang pertama dan esensinya sendiri. Dari yang pertama lahir wujud kesembilan dan dirinya muncul bintang Venus. Nah, wujud kesembilan atau intelek kedelapan memikirkan yang pertama dan dirinya sendiri. Dari yang pertama lahir wujud ke-10 dan dari esensinya muncul bintang Merkurius. Nah, wujud ke-10 atau intelek yang ke berapa? Yang ke-9 memikirkan yang pertama dan esensinya sendiri. Dari yang pertama lahir wujud ke-11 dan dari dirinya muncul bulan. Nah, ini perjalanan awam sih. Terakhir, wujud ke-11 atau intelek ke-10 yang juga masih berupa esensi murni memikirkan yang pertama dan dirinya sendiri. Tapi di sini tidak lagi melahirkan wujud berikutnya dan tidak juga memunculkan bintang-bintang. Dengan adanya intelek yang ke-10 ini, rangkaian intelek kosmik berakhir. Dan dengan bulan, rangkaian bola-bola langit dan yang gerakannya melingkar ditentukan oleh intelek tersebut. Dengan konsep seperti itu, dalam pandangan Al-Farabi, setiap lingkungan langit berarti mempunyai intelek dan ruh yang merupakan sumber gerak. Nah, ruh adalah penggerak lingkungan dan intelek adalah pemberi kekuatan gerak pada ruh. Ruh bergerak kepada kesempurnaan sesuai dengan kehendak intelek. Karena itu, hasrat ruh adalah sumber abadi dan perputaran intelek adalah juga hasrat abadi. Nah, gerakan-gerakan lingkungan tersebut sebagaimana ditulis oleh Ibrahim Madkur disebabkan oleh semacam tarikan spiral di mana lingkaran yang lemah selalu ditarik oleh lingkungan yang lebih tinggi dan yang rendah senantiasa menghasratkan yang lebih tinggi dan semuanya menghasratkan yang satu, yakni sebab pertama atau Tuhan yang sekaligus merupakan pencipta dan tercinta pertama. Wah, luar biasa pemikiran Al-Farabi ini. Nah, selanjutnya di bagian bawah wilayah samawi ini terletak wilayah bumi, di mana proses emanasi berlangsung secara terbalik. Dari yang tidak sempurna menjadi lebih sempurna, dan dari yang sederhana menjadi lebih kompleks, sesuai dengan aturan kosmologi. Pada tingkat paling rendah terdapat materi dasar,
disusul 4 unsur mineral. Ada air, ada udara, ada tanah, dan api. Nah, unsur-unsur itu pertama-tama bergabung untuk memunculkan suatu variasi dari benda-benda yang saling bertentangan. Benda-benda itu pada tahap berikutnya bergabung satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan sekelompok benda-benda yang lebih kompleks yang mempunyai kecakapan-kecakapan aktif dan pasif. Nah, proses-proses pertumbuhan ini yang tunduk pada tindakan benda-benda samawi terus-menerus menimbulkan entitas-entitas yang lebih tinggi dan lebih kompleks di dunia bawah bulan sehingga memunculkan tumbuh-tumbuhan, munculkan hewan, dan akhirnya manusia sebagai suatu hasil kombinasi terakhir. Dengan munculnya manusia yang merupakan miniatur kosmos, proses pertumbuhan hierarkis atau emanasi semesta menjadi sempurna. Teori emanasi Al-Farabi ini diambil dari ide emanasi Plotinus di tahun 284. Dipadukan ketika itu dengan pemikiran Aristoteles tentang sebab pertama. Ide-ide abadi Plato, juga teori kosmos Ptolemeus, dan pendapat para filsuf Stoa tentang jiwa kognitif dan penyebarannya ke dalam tubuh-tubuh. Menurut Plotinus, jagat raya dengan segala isinya ini mengalir. Nah, mengalir apa? Ke sini. Nah, menurut Plotinus, jagat raya dan apa namanya, dengan segala isinya ini mengalir keluar dari yang ilahi. Wah, ini luar biasa. Yang laksana sumber harus mengalirkan segala sesuatu keluar, atau laksana terang harus bersinar di dalam gelap. Karena itu, dunia dengan segala isinya adalah kekal dan sejak awal telah ada secara terpendam di dalam yang ilahi. Nah, pengaliran keluar ini terjadi sedemikian rupa sehingga semakin jauh dari sumber asalnya menjadi semakin berkurang kesempurnaannya. Nah, pengaliran terjadi secara bertahap atau bertingkat. Pertama adalah nous atau ruh. Nah, ya, pancaran ini terjadi secara bertingkat. Pertama adalah nous atau ruh. Ruh ilahi, bukan ruh. Bukan Tuhan itu sendiri. Yakni dunia ide, dunia ruh. Nous ini tidak sempurna. Karena pada tahap ini, yang Esa telah membedakan diri dalam dui tunggalan yang terdiri atas memikir dan pikiran, karya akal dan isi akal, atau subjek dan objek. Karya memikir di sini tidak sama dengan memikir yang mempunyai objek, tetapi justru perbuatan memikir yang tidak mempunyai objek yang ada di luar pikiran. Nah, perbuatan memikir oleh Tuhan ini mempunyai dirinya sendiri sebagai objeknya. Dan karena itulah yang ilahi sadar akan dirinya bahwa dia ada. Dia berpikir maka dia ada. Ya. Yang ada identik dengan yang memikir. Naus tidak sempurna karena di sini telah ada sesuatu yang dipikir. Objek pemikiran di luar dirinya sendiri, yaitu ide. Nah, itu bedanya. Tahap kedua adalah pengaliran jiwa atau bahasa apa namanya? Bahasa siapa? Bahasa Plotinusnya psuche. Jiwa dunia atau dunia yang bersifat jiwani. Perbedaannya dengan nous, jika nous adalah gambaran yang esa, maka psuche adalah gambaran nous. Jiwa di sini mempunyai dua hubungan, yaitu hubungan dengan nous yang terang dan hubungan dengan materi atau benda yang gelap. Sehingga ia berfungsi sebagai penghubung antara nous dan benda, antara ruh dan benda, antara ide dan benda. Sama halnya dengan naus, jiwa adalah suatu duit tunggalan yang terdiri atas identitas dan perbuatan dan perubahan, kesamaan dan variasi di antara jiwa dunia dan jiwa jiwa benda-benda terdapat jiwa-jiwa perorangan.
Jiwa dunia dalam keseluruhannya hadir pada tiap jiwa dan masing-masing seolah mendukung seluruh jiwa dunia dalam dirinya. Jiwa perorangan mewujudkan ungkapan jiwa dunia tersebut. Nah, tahap ketiga di dalam pancaran ini, menurut Plotinus ini, ada mion, yaitu pelahiran benda real dari yang ilahi, yang gaib, sehingga dualisme antara dunia empiris yang zohir dan dunia metafisis yang batin menjadi tiada. Nah, dengan konsep emanasi ini, roh maupun benda hanya mata rantai atau penghubung di dalam pengaliran segala sesuatu yang keluar dari yang ilahi. Meski demikian, keduanya tidak sama. Benda adalah kegelapan yang di dalamnya terkandung sinar terang. Yang dengan itu, ia berarti telah membatasi sinar terang tersebut. Benda adalah lapisan dasar segala sesuatu yang tampak. Tetapi ia sendiri tidak mempunyai realitas. Ia hanya berupa potensi, yaitu suatu kemungkinan yang mungkin segala sesuatu berada dalam ruang dan waktu tertentu, sehingga masih butuh bentuk untuk mengaktualkannya. Bentuk terdapat pada jiwa dunia itu sendiri sepanjang ia dipandang sebagai logos, sebagai idea dari dunia empirik. Nah, pernyataan bentuk dan materi inilah yang menyebabkan munculnya jagat raya, yang hakikatnya ia hanyalah gambaran dari dunia idea. Ide tentang kesatuan dan kekekalan dunia di dalam zat Tuhan dari Plotinus tersebut tidak hanya memengaruhi Al-Farabi, tetapi juga berpengaruh pada para pemikir Muslim berikutnya, seperti Ibnu Sina di tahun 980, Ibnu Arabi di tahun 1165. Nah, konsep ini telah mendorong Ibnu Arabi melahirkan ajaran wahdatul wujud yang pada gilirannya kemudian mengilhami Hamzah Pansuri eh, tahun 1607 dan Syamsuddin eh, Sumatrani di wafat tahun 1630, dua tokoh sufi panteis dari Aceh untuk menelurkan teori besar tentang proses penciptaan alam yang dikenal dengan teori martabat tujuh. Ahadiyah, wahdah, alam arwah, alam misal, alam ajsam, dan insan. Nah, dengan demikian secara keseluruhan, realitas ini dalam pandangan Al-Farabi terdiri atas wujud material dan spiritual, yang masing-masing terdiri atas 6 tingkatan yang tadi sudah disebutkan. Yang pada slide sebelumnya sudah disebutkan. Dua bentuk realitas tersebut muncul dari sebab pertama, yaitu Allah lewat proses pancaran atau faid atau emanasi, di mana wujud spiritual muncul lebih dahulu, disusul kemudian oleh wujud material, sehingga seluruhnya membentuk sebuah susunan realitas yang berjenjang dan hierarkis. Pembagian bentuk realitas seperti itu pada akhirnya mendorong Al-Farabi untuk menyatakan bahwa sarana pencapaian keilmuan tidak hanya bersifat eksternal dan internal, tetapi juga intelek. Sebab sarana-sarana eksternal hanya menjangkau objek-objek material dan sama sekali tidak mampu mencapai objek-objek spiritual. Itulah konsep emanasi Al-Farabi. Nah, selanjutnya, bagaimana konsep epistemologi dari apa Al-Farabi ini? Nah, konsep epistemologi Al-Farabi tidak lepas dari pemikiran metafisika dan gagasan emanasinya. Menurutnya, pengetahuan ini tidak bersumber pada rasio ataupun realitas, baik realitas empirik maupun non-empirik, melainkan dari intelek aktif atau al-aql al-fa'al. Yang sudah kita bahas ya. Intelek aktif atau al-aql al-fa'al ini adalah intelek terpisah dan yang tertinggi dari semua intelijensi. Intelek ini merupakan perantara adi kodrati
atau supermundane agency yang memberdayakan intelek manusia agar dapat mengaktualkan pemahamannya. Dalam hubungannya dengan intelek manusia, Al-Farabi menganalogikan intelek aktif ini dengan matahari pada mata dalam kegelapan. Mata hanyalah penglihatan potensial selama dalam kegelapan. Mataharilah yang memberikan penyinaran pada mata yang menyebabkan mata menjadi sebuah penglihatan yang aktual sehingga objek-objek yang berpotensi untuk dilihat mata menjadi benar-benar tampak. Nah, seterusnya cahaya matahari memungkinkan mata melihat bukan hanya objek-objek penglihatan belaka, melainkan juga cahaya itu sendiri dan juga matahari yang merupakan sumber cahaya tersebut. Nah, dengan cara yang kurang lebih sama, cahaya intelek aktif menyebabkan intelek potensial yang ada pada manusia ini meningkat menjadi intelek aktual. Menangkap cahaya sekaligus memahami intelek aktif itu sendiri. Al-Farabi mengidentifikasi intelek aktif ini dengan ruh suci atau ruh Al-Quds atau Jibril, malaikat pembawa wahyu dalam kajian teologi Islam. Intelek aktif adalah gudang sempurna bentuk-bentuk pengetahuan. Dia berfungsi sebagai model kesempurnaan intelektual. Manusia dapat mencapai tingkat wujud tertinggi yang dimungkinkan baginya ketika dalam dirinya mewujud sosok manusia hakiki atau al-insan al-haqiqoh. Yaitu ketika intelek manusia dapat bertemu dan bersatu dengan intelek aktif al-akal al-fa'al dengan malaikat Jibril sehingga ia dapat memperoleh bentuk-bentuk pengetahuan yang dilimpahkan kepadanya. Persoalannya, bagaimana manusia dapat bertemu dan menyatu dengan intelek aktif atau malaikat Jibril? Nah, menurut Al-Farabi, ini menarik. Seseorang dapat bertemu dengan intelek aktif jika dapat memaksimalkan potensi inteleknya sehingga mencapai intelek perolehan atau al-aql al-mustafad. Intelek perolehan adalah puncak kemampuan intelektual manusia sekaligus merupakan garis pembatas antara alam material dan intelijensi. Ia adalah wujud spiritual murni yang tidak butuh raga bagi kehidupannya, juga tidak kekuatan fisik untuk aktivitas berpikirnya. Intelek ini mirip dengan intelek aktif atau al-aql al-fa'al. Perbedaan keduanya terletak pada kenyataan bahwa yang pertama, intelek aktif adalah mutlak, intelek terpisah, sekaligus merupakan gudang sempurna bentuk-bentuk pengetahuan, sedangkan intelek perolehan adalah wujud yang lahir dari kerja lebih lanjut dari intelek aktual. Yang kedua, kandungan intelek aktif senantiasa tidak pernah berhenti mengaktualkan diri, sedangkan kandungan intelek perolehan hanya menunjukkan tahap perolehan aktualitas lewat intelek potensial manusia. Menurut Al-Farabi, setiap manusia itu sesungguhnya mempunyai watak bawaan tertentu yang siap menerima bentuk-bentuk pengetahuan yang disebut intelek potensial ini atau al-aql bil quwah. Intelek ini berisi potensi-potensi yang akan mengabstraksikan bentuk-bentuk pengetahuan yang diserapnya setelah meningkat menjadi intelek aktual, al-aql bil fi'al. Namun, proses abstraksi dari intelek potensial itu sendiri tidak akan terjadi kecuali ada cahaya dari intelek aktif atau malaikat Jibril. Intelek perolehan atau al-aql al-mustafad merupakan proses lebih lanjut dari kerja intelek aktual tersebut. Menurut Al-Farabi, ketika intelek potensial telah mengabstraksi menjadi bentuk-bentuk pengetahuan aktual yang mandiri, bebas dari materi, maka pada tahap kedua ini, ia berpikir tentang dirinya sendiri. Kemampuan untuk berpikir inilah yang disebut
intelek perolehan. Nah, intelek ini lebih tinggi dibanding intelek aktual karena objeknya adalah bentuk-bentuk murni yang bebas dari materi dan dilakukan tanpa bantuan imajinasi serta daya indera. Dengan demikian, intelek perolehan adalah bentuk lebih lanjut dari intelek aktual, yaitu ketika intelek aktual telah mampu memosisikan dirinya menjadi pengetahuan atau self intelligible dan dapat melakukan proses pemahaman tanpa bantuan kekuatan lain atau self intellective. Itulah konsep epistemologi dari Al-Farabi. Nah, wallahu a'lam. Dari uraian di atas ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama, bahwa konsep metafisika Al-Farabi ini tidak hanya menunjukkan soal wujud-wujud non-materi, sesuatu yang gaib atau sesuatu yang melampaui fisika, atau mawara atau bi'ah, seperti yang ada dalam teologi Islam umumnya, tetapi juga mencakup persoalan psikis, konsep-konsep yang ada dalam pikiran, bahkan epistemologis. Yang kedua, dari sisi ontologis, pemikiran emanasi Al-Farabi ini tampak selaras dan konsisten, di mana tiap bagiannya saling terkait. Dimulai dari yang esa, dimulai dari sebab pertama, nah, secara hierarkis turun menuju ke 10 intelek yang kemudian melahirkan langit dan bumi yang merupakan wujud empiris dan plural. Artinya di sini bisa diselesaikan perbedaan dua kutub yang saling berseberangan sehingga bisa dijelaskan keterkaitan antara Tuhan yang esa dan wujud empiris yang plural, antara yang substansif dan aksiden, antara yang tidak bergerak dan yang berubah, yang merupakan persoalan pelik filsafat saat itu. Namun harus pula disadari bahwa dengan konsep emanasi tersebut, Al-Farabi dapat jauh pada kesimpulan bahwa Tuhan tidak mengetahui sesuatu yang partikular atau terperinci, seperti pernah dituduhkan oleh Al-Ghazali. Nah, ketiga, konsep Al-Farabi bahwa eksistensi manusia di bumi berada di antara wujud-wujud materi yang rendah dan wujud-wujud metafisik yang tinggi akan bisa menggiring pada pemahaman bahwa manusia tidak akan bisa mencapai derajat paling utama di antara makhluk ciptaan. Jika asumsi ini benar, ia bisa berseberangan dengan konsep lain, khususnya soal kenabian dan konsep manusia sempurna atau insan al-kamil yang sering diungkap oleh kaum sufis, yakni sosok manusia unggul yang mencapai derajat tertinggi melampaui segala ciptaan sehingga eksistensi dan tindakannya merupakan bayangan Tuhan di bumi. Keempat, dalam konsep emanasi Al-Farabi yang hanya sampai tingkat ke-11. Mengapa hanya 11? Apakah ini murni hasil renungan filosofisnya atau karena pengaruh doktrin imamah dalam teologi Syiah? Richard Newton menduga Al-Farabi termasuk seorang pemikir dari kalangan Syiah. Karena Bani Hamdan ketika itu di tahun 890 sampai 1004, penguasa Aleppo dan Mosul yang memberi fasilitas dan mendukung kegiatan ilmiah Al-Farabi adalah pengikut mazhab Syiah. Juga pemikiran dan elit politik Syiah sebenarnya eh, masih mengontrol secara efektif jalannya roda pemerintahan pusat di Baghdad ketika itu sampai menjelang kematian Al-Farabi. Wallahu a'lam bimuradi. Itulah pembahasan kita, teman-teman semua, tentang Al-Farabi dengan pemikiran-pemikirannya. Nah, di antaranya ada emanasi, ya, yang sampai ke 11 tingkat pancarannya.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Kita juga bisa apa namanya ya mengambil bagaimana cara Al-Farabi berpikir konsepnya tentang Tuhan, sebab pertama dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup bersama dengan ucap hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Adu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.